Alhamdulillah Pak, kabar sehat, baik. Gimana kabar Pak Yana? Alhamdulillah, hari ini saya juga dalam keadaan sehat. Gini Bu, saya dengar Ibu hari ini akan melaksanakan coaching ya. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira nanti dengan siapa Bu yang akan menjadi coachnya? Iya Pak, benar sekali. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Santi Pak. Oh, Bu Santi, iya, iya, iya. Baik, mudah-mudahan nanti kegiatannya lancar Bu ya. Nah, untuk menunjang kegiatan itu, kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu lakukan agar kegiatannya berjalan dengan lancar? Jadi gini Pak, kebetulan karena kita coachingnya itu secara daring Pak, jadi persiapan yang saya lakukan itu yang pertama masalah jaringan ya Pak ya. Ya. Kemudian yang kedua perangkat yang akan kita gunakan dalam proses coaching. Kemudian yang ketiga saya juga menyediakan sedikit alat tulis Pak untuk nantinya saya bisa gunakan mencatat kira-kira apa sih kelebihan-kelebihan dan atau potensi-potensi yang bisa dikembangkan dari Bu Santi. Oke. Ibu nanti kan menjadi seorang coach ya dalam proses coaching ini. Nah, kira-kira Bu, biar kegiatannya berjalan lancar, kompetensi apa yang Ibu ketahui untuk menjadi seorang coach yang baik dalam coaching? Dan nanti pada saat prosesnya, saya akan mengamati nih, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin saya amati lebih dalam lagi pada proses coaching nanti, Bu. Oke, jadi sebagai seorang coach, Pak, yang harus saya ketahui kompetensinya itu adalah tentang kesadaran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, Pak, ada satu yang ingin saya kembangkan dan Bapak amati pada kompetensi kehadiran secara penuh, Pak. Kehadiran penuh ya. Oke, baik Bu. Mudah-mudahan prosesnya nanti bisa berjalan. Nah, apa kira-kira harapan Ibu dari observasi yang akan kita laksanakan secara bersama ini, Bu? Jadi harapan saya, Pak, saya bisa melaksanakan coaching ini dengan baik, kemudian saya bisa menjadi seorang coach yang profesional, serta saya bisa membuka diri saya untuk saling berbagi praktik baik, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, Pak. Oke, bagus. Luar biasa sekali Bu Penny. Mudah-mudahan nanti kegiatannya berjalan dengan lancar. Ibu Santinya juga nanti jaringannya juga bagus, lancar. Terima kasih Bu Penny atas waktunya. Kita sudah melakukan praobservasi dan saya persilahkan untuk melaksanakan proses coachingnya dengan Ibu Santi. Silahkan Bu, dimulai. Ya, terima kasih ya, Pak ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum, Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Penny. Gimana kabarnya Bu Santi hari ini? Alhamdulillah Bu Penny dalam keadaan baik saya hari ini dan sehat. Bu Penny gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik dan sehat. Nah, Bu Santi, kira-kira apa sih rencana kita dalam percakapan hari ini? Ini begini ya Bu ya Penny ya. Ada sedikit masalah nih Bu Penny dalam proses pembelajaran ya. Di mana saya itu Bu Penny kesulitan dalam mengelola kelas Bu Penny. Karena ini pengalaman baru bagi saya Bu Penny ya dalam mengajar dengan IKM pola berdiferensiasi. Dalam hal ini saya merasakan murid itu Bu Penny terkesan ribut dan susah diatur Bu Penny. Sehingga terjadi beberapa murid yang terlihat mengganggu temannya dalam proses belajar. Begitu Bu Penny. Oh, begitu. Terus kira-kira tujuan dari percakapan yang ingin Ibu capai hari ini apa, Bu? Iya Bu Penny, tujuan yang ingin saya dapat dari percakapan kita ini Bu Penny, saya tuh ingin sekali agar semua murid saya itu bisa fokus dan bisa aktif dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran yang terlaksana di dalam kelas itu tuh lebih efektif begitu. Oke, baik ya Bu Santi. Sekarang saya mau tanya nih, kemampuan apa sih yang sudah Ibu Santi miliki tentang pola pembelajaran berdiferensiasi?
Gini Bu, sebenarnya Bu ya, saya kan masih dalam proses belajar nih Bu Penny. Tetapi dengan pengalaman mengajar saya selama ini yang cukup lama dikatakan bisa begitu, akan bisa memberi sedikit gambaran lah kepada saya tuh untuk menjadi lebih baik lagi. Terkhusus dalam ketika saya merubah pola mengajar saya. Oke, jadi ketika Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira yang menjadi kendala atau hambatan untuk mencapai tujuan itu apa, Bu? Nah, itu dia Bu Penny ya. Yang menjadi hambatan saya itu ya seperti menghadirkan kesadaran diri murid saya Bu Penny dalam proses pembelajaran. Dikarenakan Bu Penny murid saya ini tuh beragam ya, dari latar belakangnya, karakter, dan dari segi kemampuan. Itu yang membuat saya sulit menemukan Bu Penny cara menghadirkan kesadaran diri mereka itu bagaimana dalam belajar. Baik, Bu Santi. Jadi dari hambatan-hambatan yang sudah Bu Santi sebutkan tadi, kira-kira langkah apa sih yang akan Ibu Santi lakukan? Apa ya Bu? Sepertinya yang pertama Bu ya, saya akan mencoba melakukan pendekatan secara individual ya Bu, baik kepada siswa, kepada wali murid juga, untuk mempermudah mengidentifikasi masalah yang dialami oleh setiap murid ini Bu. Kemudian saya juga bisa melakukan asesmen diagnosis untuk mengetahui kemampuan awal dan kesiapan belajar murid. Begitu sepertinya Bu Penny. Oke, baik. Lalu bagaimana strateginya, Bu, untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, tentunya Bu ya, yang pertama mungkin saya akan merancang perencanaan pembelajaran yang matang, yang lebih matang lagi Bu ya. Terus membuat video-video pembelajaran yang sederhana sepertinya, tapi menarik begitu Bu Penny. Juga media-media lain yang mendukung proses pembelajaran. Mungkin saya juga perlu menambahkan ice breaking sepertinya Bu Penny dalam kegiatan belajar, sehingga saya bayangkan murid-murid itu dengan ice breaking bisa memotivasi semangat belajar murid begitu Bu Penny. Oke, bagus sekali ya. Jadi strategi-strategi yang akan Ibu Santi terapkan dalam mencapai tujuan. Nah, dari strategi tersebut, Bu, untuk menjadi komitmen, kira-kira bagaimana sih komitmen dalam merencanakan aksi ini? Iya, komitmennya Bu ya, saya itu ingin menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan efisien di setiap pembelajaran saya di kelas begitu Bu Penny. Oke, jadi dalam melaksanakan pembelajaran tadi, kira-kira dalam melaksanakan komitmen tadi, Ibu tentunya butuh support, butuh dukungan kan ya? Nah, kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan dalam mencapai komitmen tersebut? Iya baik Bu Penny, saya dalam hal ini sangat membutuhkan dukungan guru lain sebagai rekan sejawat Bu Penny. Terus support dari kepala sekolah, dan mungkin juga saya akan meminta pengawas pendidikan sesuai jadwalnya Bu Penny ya, karena pengawas ini tidak setiap hari untuk bisa mengawas datang ke SD saya. Nah, juga wali murid Bu ya, wali murid itu sangat penting sekali itu untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan rencana aksi ini. Kira-kira itu Bu yang saya butuhkan. Oke, jadi kira-kira nih Bu, untuk tindak lanjutnya dari proses coaching kita hari ini, itu apa menurut Bu Santi? Tindak lanjut ke depan ya Bu ya. Kira-kira saya ingin tetap konsisten dan mandiri dalam meningkatkan yang pertama kompetensi diri saya Bu Penny, dengan berpartisipasi dalam komunitas belajar baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Oke, luar biasa sekali ya Bu Santi ini. Nah, Bu Santi, kira-kira nih apa sih yang bisa Bu Santi simpulkan dari kegiatan coaching kita hari ini? Oh iya Bu Penny, alhamdulillah ya Bu Penny ya, dari kegiatan coaching kita hari ini saya sangat merasa senang Bu Penny, dan bisa mendapatkan pencerahan dari masalah yang saya alami Bu Penny dalam proses pembelajaran tadi.
Oh, itu saja sih Bu Penny ya. Terima kasih ya Bu Penny atas kesediaan waktunya untuk kucing bersama saya. Bu Penny sudah meluangkan waktu walaupun sedang sibuk ya Bu Penny. Oke, sama-sama ya Bu. Semoga kegiatan coaching kita hari ini bisa bermanfaat untuk Bu Santi. Kemudian proses pembelajaran yang Bu Santi inginkan bisa efektif dan efisien, bisa berjalan dengan lancar. Oke, seperti Amin, itu saja ya Bu amin. Santi ya. Iya Bu Penny, makasih. Semangat Sama-sama. Kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, luar biasa sekali Ibu Penny, Ibu Santi. Ibu Penny, saya tadi sudah mengamati pelaksanaan coaching antara Ibu sebagai coach dan Ibu Santi sebagai coachee. Sangat luar biasa sekali dalam pengamatan saya. Nah, kira-kira nih Bu, hal menarik apa yang Ibu dapat dari proses coaching tadi Bu? Oke, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak atas apresiasi yang Bapak berikan kepada kami dalam melaksanakan proses coaching hari ini. Kemudian hal menarik yang saya dapatkan dari proses coaching tadi Pak, bahwa tadi selama melakukan coaching itu komunikasi yang kami lakukan berjalan dengan efektif, serta kami bisa saling memberi umpan balik antara saya sebagai coach dan Bu Santi sebagai coachee. Seperti itu Pak. Baik, Ibu, luar biasa sekali. Nah, sekarang bagaimana menurut Ibu Penny mengenai coaching tadi? Adakah hal-hal yang perlu dikembangkan untuk proses coaching berikutnya setelah melaksanakan coaching tadi, Bu? Oke, jadi dari proses coaching tadi, Pak, menurut pengamatan saya tadi selama pelaksanaan ada 2 hal yang menjadi bahan untuk perlu dikembangkan ya, Pak, ya. Iya, Yang pertama betul. itu tentang bagaimana pertanyaan yang masih kurang tepat, Pak, Ya, sehingga, si coachee tadi merasa kesulitan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian yang kedua gesturnya, Pak, gestur gestur. ketika si coachee tadi, menjawab pertanyaan. Jadi terkesan percakapan yang kita lakukan itu, seolah-olah seperti percakapan yang pasif, Pak. Nah, Oke. dari 2 hal tersebut, mungkin ini yang akan saya kembangkan Mm-mm. sebagai seorang coach ke depannya, seperti itu. Oke, baik. Luar biasa, Ibu ya. Kira-kira nih, Bu, dari kegiatan yang sudah berjalan tadi, kita kan harus ada tindak lanjut, Bu ya. Nah, Mhm. untuk tindak lanjutnya, kira-kira apa yang bisa Ibu tingkatkan agar nanti kualitasnya tambah baik, tambah baik, tambah baik. Oke, untuk, meningkatkan kualitasnya mungkin saya akan melakukan kolaborasi, Pak, Ya, dengan rekan sejawat yang ada di sekolah maupun dengan rekan-rekan yang ada di luar sekolah yang tentunya, mereka-mereka itu memiliki kompetensi yang lebih baik, yang bisa menjadi panutan, yang bisa menjadi referensi bagi saya ketika melakukan coaching. Selain itu, Pak, saya juga akan mencari referensi yang ada di media sosial seperti YouTube, TikTok, betul, Facebook, betul. ataupun Google, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Penny yang sudah bertindak sebagai coach hari ini. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini berkah, diridhoi Allah, dan kita mendapatkan nilai manfaatnya. Juga terima kasih Ibu Santi yang sudah menjadi coachee dengan baik pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari kegiatan kita hari ini. Amin. Ya Hmm, Robbal Alamin. Terima kasih Ibu-Ibu sekali amin. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yana. Waalaikumsalam Ibu Santi. Bagaimana kabarnya Pak Yana hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik sekali. Oke. Oh ya Pak Yana, hari ini sesuai rencana kita, Pak Yana akan melaksanakan coaching ya. Dengan siapa Pak Yana? Insya Allah hari ini rencananya akan melaksanakan coaching bersama Ibu Penny, Bu. Oke, baik Pak Yana. Untuk melaksanakan coaching hari ini, apa saja sekiranya yang sudah Bapak persiapkan, Pak?
Baik, untuk mendukung kelancaran kegiatan coaching hari ini, karena coaching hari ini direncanakan secara daring, Bu, tentunya saya yang pertama menjanjian waktunya, kapan ini akan dilaksanakan. Terus yang kedua, kami juga berdua memastikan perangkat yang akan dipakai dari mulai laptop, handphone, dan sinyal itu bisa digunakan dengan baik. Dan tentunya juga untuk mendukung kegiatan ini, kami juga sudah menyiapkan alat tulis seperlunya, Bu. Oh iya, baik Pak Yana. Sebelum melakukan observasi ini Pak Yana, ada dua hal yang perlu saya tanyakan pada Pak Yana. Yang pertama, apa saja kiranya yang sudah Bapak ketahui tentang kompetensi seorang kucing? Dan yang kedua, saya ingin perlu tahu nih Pak Yana, di bagian kompetensi mana yang nanti yang Bapak inginkan untuk saya amati lebih dalam begitu? Baik Bu, kompetensi coaching yang saya tahu itu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga memberi pertanyaan yang berbobot. Nah, pada kesempatan sekarang, pada saat proses coaching nanti, yang ingin diamati itu pada kompetensi kehadiran penuh Bu. Mudah-mudahan pada saat nanti menjalankan coaching itu bisa berjalan dengan baik dan nanti Ibu bisa memberikan feedback yang bagus bagi saya. Oke, baik. Jadi dalam proses coaching ini saya akan lebih fokus ya Pak, mengamati pada kompetensi kehadiran penuh ya Pak Yana ya. Betul Bu. Oke, baik Pak Yana. Sekarang apa yang Bapak harapkan dari hasil observasi yang kita laksanakan hari ini Pak? Harapan saya yang pertama tentunya nanti kegiatannya berjalan dengan lancar. Saya menjadi seorang coach yang profesional dan selalu membuka diri untuk saling berbagi praktek baik dengan rekan sejawat yang gunanya untuk meningkatkan kompetensi diri saya sendiri dan rekan sejawat itu juga, Bu. Oke, harapan yang luar biasa itu Pak Yana. Oke Pak Yana, kalau begitu Pak Yana terima kasih ya. Wawancara ini cukup membantu saya sebagai acuan saya dalam mengobservasi kegiatan kucing antara Pak Yana dan Bu Penny kelak. Baik, Sekarang Pak Yana silakan boleh dimulai proses kucingnya. baik Bu, terima kasih saya juga atas waktunya. Sama-sama. Baik. Assalamualaikum Bu Penny. Waalaikumsalam Pak Yana. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah Pak, kabarnya baik. Bapak sendiri gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat, tidak sekurang suatu apapun. Bu Penny, kira-kira dalam percakapan hari ini, rencana Ibu apa yang akan kita bicarakan, Bu? Jadi gini Pak, sebenarnya saya itu ada sedikit permasalahan Pak dalam proses pembelajaran. Nah, kebetulan sekolah saya ini kan baru menerapkan kurikulum merdeka Pak. Jadi Betul. saya itu ada sedikit hambatan dalam mengelola kelas Pak, terutama pada saat saya menerapkan pola pembelajaran yang berdiferensiasi, begitu Pak. Oh, begitu. Terus tujuan Ibu dalam percakapan ini kira-kira apa, Bu? Tujuan saya kira-kira, untuk ini Pak, untuk, memberikan fokus kepada anak-anak dalam proses pembelajaran saya nanti, agar pembelajaran yang saya berikan nanti bisa lebih efektif dan efisien untuk murid-murid saya, Pak. Oh, baik, Bu. Nah, kira-kira Bu ya, kemampuan Ibu tentang pola pengajaran berdiferensiasi itu seperti apa, Bu? Ya, sebenarnya Pak, saya dalam menerapkan pola pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya masih dalam tahap belajar ya, Pak, ya. Betul, ya. Tapi berdasarkan pengalaman saya dalam mengajar, lama saya dalam mengajar, setidaknya saya ada sedikit lah Pak gambaran untuk diri saya bagaimana nantinya ketika saya akan melakukan perubahan dalam pola mengajar Pak. Oh, begitu ya. Nah, Bu, dalam kegiatan sehari-hari, kira-kira Bu ya, apa yang menjadi kendala atau hambatan Ibu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembelajaran itu, Bu? Dalam pembelajaran itu Pak yang menjadi hambatan atau kendala saya itu ketika saya ingin menghadirkan kesadaran secara penuh murid-murid dalam proses pembelajaran Pak.
Jadi kita tahu sendiri kan Pak bahwa latar belakang murid-murid kita kan beragam. Betul, betul, betul. Kondisi sosial emosionalnya juga beragam. Nah, Iya, mungkin betul. itulah Pak salah satu yang ingin saya carikan solusi agar pembelajaran nanti bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Oke, baik Bu. Dari hambatan-hambatan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira nih Bu, langkah apa yang akan Ibu tempuh supaya hambatan itu tidak menjadi hambatan yang berarti dan kegiatannya yang Ibu sampaikan tadi pada saat pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Kira-kira apa Bu? Langkah-langkahnya mungkin saya akan melakukan pendekatan secara individu ya Pak ya. Ya, betul. Mungkin saya nanti akan melakukan pendekatan dengan siswa, kemudian dengan wali murid juga saya akan melakukan pendekatan agar permasalahan-permasalahan yang muncul selama proses pembelajaran itu bisa teratasi dengan baik, Pak. Oke. Nah, kira-kira Bu, dari langkah-langkah tadi, strategi apa yang akan Ibu lakukan agar tujuannya itu tercapai? Tentunya yang pertama strategi yang akan saya lakukan itu adalah merancang proses pembelajaran ya Pak, merancang proses Ya, betul. pembelajaran, Mhm, kemudian saya akan melakukan asesmen diagnostik untuk mhm. mengetahui bagaimana gaya belajar siswa, bagaimana kebutuhan siswa, kemudian saya juga akan menyediakan video-video pembelajaran yang sederhana tetapi harapannya itu akan menarik untuk murid. Kemudian saya juga akan menggunakan media-media pembelajaran yang bervariasi. Kemudian saya juga akan memberikan ice breaking yang harapan saya ketika dengan melakukan ice breaking itu motivasi dan semangat murid itu muncul pada saat proses pembelajaran. Seperti Oke, itu, baik Pak. Bu, luar biasa sekali. Nah, kira-kira Bu, untuk mewujudkan itu semua, kan perlu komitmen kita ya. Nah, komitmen Ibu dalam merencanakan aksi ini seperti apa Bu, kira-kira? Komitmen saya sebenarnya nggak muluk-muluk sih ya, Pak ya. Ya, Cuman ingin menciptakan suasana pembelajaran yang efisien, efektif, dan bermanfaat untuk murid-murid. Seperti itu, Pak. oke, baik sekali itu Bu. Nah, untuk mengimplementasikan ini kita kan tidak bisa sendiri Bu ya. Nah, kira-kira nih menurut Ibu siapa saja yang akan dilibatkan untuk mencapai komitmen itu tadi Bu? Kira-kira yang saya akan ajak untuk melaksanakan komitmen ini, Pak, yang pertama, yang jelas adalah rekan sejawat ya, Pak, Ya, betul. karena yang setiap hari mereka berkomunikasi dengan kita. Ya, Kemudian kepala sekolah sebagai pimpinan mhm. kita di sekolah. Iya betul. Kemudian nantinya saya juga akan berkolaborasi dengan pengawas sekolah dan wali murid. Tapi Pak, untuk melakukan kolaborasi itu saya butuh penjadwalan lagi kalau ingin mengundang bukan kepala sekolah Pak, pengawas sekolah dan wali Pengawas murid ya. Pak, Iya, karena iya, iya. memang tidak tiap hari kan ya Pak ya. Iya, betul, betul, betul. Nah, baik Bu, eh, kalau saya dengar tadi itu sudah sangat jelas sekali dan rinci seperti itu. Nah, untuk menjalankannya itu kan kira-kira kita butuhkan adalah tindak lanjut supaya kegiatan tersebut bisa berjalan. Nah, kira-kira tindak lanjut dari acara coaching hari ini seperti apa Bu rencananya? Tindak lanjutnya yang pertama Pak, saya akan terus melakukan penerapan pembelajaran nih. Ya, Yang betul. kedua, saya akan melakukan pengembangan diri Pak, Ya, pengembangan kompetensi diri saya dalam melakukan pembelajaran. Kemudian ya. yang ketiga, saya akan terus berpartisipasi dalam komunitas belajar, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di luar sekolah, Pak. Oke, baik Bu Penny. Nah, kira-kira Bu, dari serangkaian yang sudah kita bicarakan pada kesempatan ini, apa yang bisa Ibu simpulkan dari proses coaching kita hari ini, Bu? Jadi dari proses coaching kita hari ini, Pak, terus terang saya merasa sangat senang, sangat Ya, gembira, dan sangat mhm, lega karena saya dapat pencerahan
dari permasalahan yang saya alami dalam proses pembelajaran ini, Pak. Kemudian saya juga ucapkan banyak terima kasih sama Pak Yana karena Ya, Bapak sudah bersedia meluangkan sama-sama, waktunya, sama-sama Ibu, mendengarkan curhatan saya. sama-sama Ibu. Ya, Seperti itu ya, Pak ya. oke Ibu, baik. Alhamdulillah Bu ya, saya juga berterima kasih sama Ibu karena Ibu bisa menggali potensi Ibu sendiri untuk menyelesaikan atau sedikit mengurangi dari permasalahan yang ada pada kesempatan ini. Baik Bu Penny, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini menjadi jalan yang baik untuk tujuan yang baik yang akan kita lakukan di masa depan. Terima kasih sekali lagi Bu Penny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ke pasca observasi. Ya, baiklah Pak Yana, saya sudah mengamati pelaksanaan kucing Pak Yana dan Bu Penny tadi ya. Dan menurut saya Bapak dan Ibu tadi sangat efektif dan luar biasa Pak ya. Nah, sekarang Pak Yana, dari hasil kucing yang sudah Bapak lakukan tadi, kira-kira nih Pak Yana, apa hal yang menarik yang Pak Yana temukan dari proses kucing tadi? Oke, baik. Terima kasih Ibu Santi dan saya ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Dari proses tadi, hal yang saya anggap menarik dalam proses coaching tadi adalah saya bisa berkomunikasi efektif dan saling memberi umpan balik antara saya sebagai coach dan Ibu Penny sebagai kuci seperti itu Bu. Oke, baik Pak Yana. Setelah melakukan proses kucing tadi, bagaimana menurut Pak Yana? Adakah hal-hal yang perlu dikembangkan Pak Yana? Tentunya masih banyak Bu ya, karena kita kan dalam hidup ini terus berkembang menuju yang lebih baik. Nah, pada saat proses tadi, menurut saya masih ada beberapa pertanyaan yang kurang tepat, sehingga si kucinya agak kesulitan dalam menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Dan gestur tubuhnya juga kurang tepat, sehingga berpengaruh pada kualitas percakapan cenderung pasif seperti itu, tidak aktif dua arah. Dua hal ini mungkin akan menjadi pertimbangan saya untuk dikembangkan menjadi lebih baik lagi pada saat saya menjadi seorang coach, Bu. Oke, baik. Luar biasa sekali Pak Yana ya. Terus Pak Yana, setelah mengetahui kekurangan tersebut, apa tindak lanjut yang akan dilakukan agar dua hal ini bisa ditingkatkan lagi oleh Pak Yana? Oh, baik Bu. Tentu saya akan sering-sering berkolaborasi ya dengan rekan sejawat, mencari referensi. Sekarang kan banyak sekali kalau kita mau mencari referensi di era digital ini, di media sosial juga banyak, di YouTube juga banyak, di platform Merdeka Belajar juga banyak. Nah, mudah-mudahan saya bisa meningkatkan kompetensi saya dengan memperbanyak referensi yang akan saya baca dan saya lihat nanti, Bu. Oke, rencana yang luar biasa itu Pak Yana. Kiranya sampai di sini Pak Yana kegiatan observasi kita hari ini. Semoga Pak Yana dan Bu Penny, kita semuanya di sini bisa meningkatkan kompetensi diri dan memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi masa depan untuk anak didik kita. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, sama-sama Bu. Terima kasih juga. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Penny. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Penny, saya dalam keadaan sehat Bu. Bu Penny, apa kabarnya? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Gini Bu, dengar-dengar Bu Santi hari ini mau melakukan praktik coaching ya? Iya, benar Dengan sekali. siapa? Dengan siapa Bu? Saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Yana Bu. Oh begitu. Jadi gini Bu, sebelum Bu Santi melakukan praktik coaching, terlebih dahulu boleh tidak kalau saya mengajukan beberapa pertanyaan sebagai pra-observasi saya? Ya silahkan Bu, boleh. Oke, jadi apa sih persiapan yang sudah Ibu lakukan untuk melakukan praktik coaching hari ini?
Iya Bu Penny, saya sudah menyiapkan nih Bu Penny. Yang pertama, kami sudah menentukan kesepakatan waktu pelaksanaan bersama Pak Yana. Kemudian karena ini dilakukan secara daring ya Bu, maka Mm-mm. kami memastikan jaringan internet pada saat coaching itu lancar Bu. Juga kami perlu laptop dan perangkat lainnya. Yang lain Bu ya paling alat tulis seperlunya saja Bu untuk mencatat Mm-mm. proses yang perlu dikembangkan kelak oleh Pak Yana. Begitu Bu. Oke, gini Bu. Jadi dalam proses coaching itu tentunya Ibu sebagai seorang coach itu harus memiliki beberapa kompetensi ya Bu ya. Ya Bu. Nah, apa sih kompetensi yang sudah Bu Santi miliki sebagai seorang coach dan kira-kira di bagian mana yang Bu Santi inginkan untuk saya amati pada saat pelaksanaan coaching nanti? Iya Bu, yang saya ketahui bahwa kompetensi coach itu ada 3 ya Bu, diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan memberi pertanyaan yang berbobot ya Bu. Nah, dalam hal ini saya sudah memiliki kompetensi dari mendengarkan dengan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Namun saya ingin kembangkan lagi itu Bu, yang akan diamati oleh Bu Penny itu adalah kompetensi kehadiran penuh Bu. Oke, jadi di kompetensi kehadiran penuh nanti yang Ibu inginkan saya mengamati lebih detail ya Bu ya. Iya Ibu. Oke, baik Bu Santi. Kira-kira harapan Bu Santi dari observasi yang kita laksanakan hari ini itu apa Bu? Iya Bu, saya memiliki harapan ya Bu dari observasi Mhm. ini saya bisa menjadi coach yang mampu memperdayakan coachnya Bu. Dan saya ingin sekali membuka diri saya yang utama ya Bu ya untuk saling membagi praktik baik, terutama dalam meningkatkan kompetensi diri saya sendiri dan memperdayakan orang lain Bu. Oke, bagus sekali ya Bu Santi. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan cukup sekian. Sekarang silakan Bu Santi lakukan praktik coaching bersama dengan Pak Yana ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Yana. Waalaikumsalam Bu Santi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Ibu Santi bagaimana keadaannya hari ini Bu? Alhamdulillah Pak, saya juga dalam keadaan baik. Pak Yana, kira-kira apa rencana yang akan Pak Yana bahas ya dalam percakapan kita hari ini? Jadi begini Ibu Santi, saya ini ada sedikit masalah nih dalam proses pembelajaran, di mana saya agak kesulitan dalam mengelola kelas gitu ya. Mungkin karena ini pengalaman baru, mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan pola berdiferensiasi, sehingga kelas itu terkesan ribut terus gitu, susah diatur, ada siswa-siswa yang saling mengganggu satu sama lainnya gitu Bu, kira-kira Bu. Oh iya, oh begitu Pak Yana. Jadi Mm-mm. Pak Yana ini kesulitan dalam mengelola kelas ya Pak Yana ya? Iya betul. Yo, baik Pak Yana, mengacu pada masalah tersebut nih, saya ingin mengetahui apa tujuan yang ingin Pak Yana capai dalam percakapan kita hari ini. Eh, Tentunya nanti pada saat kedepannya dalam percakapan ini saya ingin agar semua murid saya itu di dalam kelas bisa fokus, bisa aktif dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajarannya itu bisa berlangsung lebih efektif Bu. Kira-kira seperti itu Bu. Oh iya baik Pak Yana. Sekarang dari masalah Bapak itu yang Bapak inginkan ya, sekarang apa Pak yang sudah Bapak ketahui tentang pola pengajaran yang mampu membuat anak itu aktif dan fokus Pak? Sebenarnya kan kita terus-terusan dalam proses belajar nih Bu ya sebetulnya. Iya. Tetapi berbekal dari pengalaman saya mengajar, alhamdulillah sudah cukup lama. Ini membantu saya memberikan gambaran kepada diri saya bagaimana nanti membuat situasi pembelajaran itu lebih baik lagi, terkhusus dalam merubah pola belajar yang bagi saya ini pengalaman baru, Bu. Iya, baik Pak. Beranjak dari pengalaman yang Bapak miliki ya Pak ya, dalam merubah pola pembelajaran Bapak, kira-kira apa yang akan menjadi kendala Pak ya atau hambatan bagi Bapak untuk mencapai tujuan Bapak tersebut? Nah, inilah Bu ya.
Saya mempelajarinya, hambatan yang saya dapatkan itu menghadirkan kesadaran dari murid-murid kita. Jadi murid-murid Iya. saya itu ada hambatan dalam kesadaran gitu, dalam proses pembelajarannya. Karena murid-murid saya ini Bu, latar belakangnya sangat beragam sekali. Baik dari latar belakang sosial, karakter dari keluarganya, dan kemampuan dalam menangkap materi pembelajaran juga masing-masing siswa itu sangat beragam sekali Bu gitu. Iya, baik Pak Yana. Untuk menghadirkan kesadaran diri murid Bapak Yana yang Bapak katakan tadi sangat beragam ya Pak ya. Iya betul Bu. Kira-kira dari sana Pak ya, langkah apa yang bisa Pak Yana pikirkan untuk nanti dapat segera dilakukan Pak Yana? Mungkin yang pertama saya akan melakukan pendekatan secara individu ya kepada murid-murid saya agar saya bisa mengidentifikasi gitu, mengidentifikasi masalah-masalah apa saja sih yang ada pada murid tersebut. Nah, selain itu juga saya akan melakukan asesmen diagnostik gitu. Tujuannya ya untuk mengetahui kemampuan awal gitu, mengetahui kemampuan awal murid-murid saya sehingga mereka nantinya itu lebih siap lagi pada saat pelaksanaan pembelajaran, Bu. Oke, iya, oke, bagus itu Pak Yana. Selain melakukan pendekatan secara individual dan melakukan asesmen diagnosis, tentunya semua itu dilakukan butuh strategi kan Pak Yana? Betul, Bu. Nah, sekarang strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk mendukung agar pembelajaran di kelas itu bisa terlaksana dan membuahkan hasil sesuai dengan keinginan Pak Yana? Oh, tentunya dengan strategi yang sudah saya buat sebelum melaksanakan pembelajaran. Artinya, sebelum pembelajaran itu dilaksanakan, saya akan merancang dulu bagaimana nanti pembelajaran itu bisa dilaksanakan, dan rancangan ini saya benar-benar rencanakan dengan matang. Selain itu juga pada saatnya nanti saya di perencanaan akan memutarkan video-video pembelajaran yang sangat sederhana dengan menggunakan media-media yang bisa menarik dan mendukung proses pembelajaran. Juga pada saat proses pembelajaran atau di awal ataupun di tengah-tengah itu perlu adanya ice breaking juga sebagai salah satu cara kita untuk mengembalikan motivasi siswa biar semangat lagi, biar merasa dicas lagi, biar merasa di-refresh lagi, sehingga murid-murid nanti pada saat pembelajaran akan kembali fokus, Bu. Mudah-mudahan itu tercapai, Bu. Oke, Pak Yana, bagus sekali, strateginya cukup terstruktur ya Pak Yana ya. Ya, Sekarang apa yang menjadi komitmen nih bagi Pak Yana dalam rencana aksi ini? Tentunya saya akan berkomitmen di rencana aksi tadi bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan yang sudah rencanakan secara matang tadi, Bu. Oke, Pak Yana, dalam hal menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien yang ingin Bapak terapkan ya, sekiranya Pak Yana pasti membutuhkan dukungan. Nah, sekarang dukungan siapa saja Pak Yana yang Bapak perlukan dalam mencapai komitmen tersebut? Baik, tentu kita tidak bisa berdiri sendiri, Bu, ya, untuk melaksanakan sebuah rencana itu. Yang pertama tentu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya membutuhkan kolaborasi dengan rekan sejawat, sesama guru, tulmen kalau di SMK. Nah, nanti untuk mendukung kegiatan yang lebih besarnya lagi, saya juga akan berkoordinasi dan minta dukungan kepada kepala sekolah. Nah, karena ini berkaitan tadi dengan latar belakang siswa juga, Bu. Saya juga mungkin pada saat ada jadwal-jadwal pengawas datang ke sekolah, akan dilibatkan juga supaya ada masukan-masukan yang lebih positif lagi kepada saya. Dan akan dilaksanakan secara berkala, Bu, pemanggilan kepada wali murid, tujuannya untuk berdiskusi, tujuannya untuk berdialog, berkolaborasi, supaya rencana-rencana yang sudah saya rancang nanti menjadi rencana aksi yang baik sekali sehingga hasilnya nanti yang didapat juga sesuai dengan harapan seperti itu, Bu. Oke, luar biasa sekali ya Pak Yana ya. Dari tujuan tadi, terus strategi Pak, Ya. juga dukungan yang Pak Yana
ingin dapatkan. Betul. Semua itu Pak Yana mesti ada tindak lanjutnya Pak Yana untuk ke depan. Ya. Untuk itu Pak Yana kira-kira apa tindak lanjut dari coaching kita hari ini? Bagaimana tindak lanjut ke depannya oleh Pak Yana? Tentunya Bu, semua perencanaan yang sudah kita rencanakan tadi tidak akan berhasil tanpa adanya peningkatan kegiatan. Nah, pada kesempatan ini nantinya saya tetap akan meningkatkan kompetensi diri saya dulu gitu. Jadi sebelum saya mengajak orang lain, tentunya alangkah lebih baiknya jika saya meningkatkan kompetensi diri saya dulu. Dalam hal ini saya akan membuat komunitas belajar di sekolah untuk berbagi praktik yang baik. Di samping di sekolah juga supaya ini kegiatan bisa menyebar dengan baik, saya juga akan bikin komunitas di luar sekolah seperti itu. Dalam hal ini mungkin yang paling dekat dulu adalah dengan wali murid Bu, supaya tujuan kita, visi misi kita sama gitu, bahwa wali murid juga tahu tujuan anaknya belajar untuk apa, dan saya pun sebagai guru hanya tinggal melanjutkannya saja karena fondasinya sudah disiapkan di rumah oleh wali murid Bu, seperti itu. Oke, luar biasa Pak Yana ya. Jadi untuk tindak lanjutnya itu Pak Yana tetap konsisten dan melakukan Betul. kolaborasi ya Pak Yana ya. Iya, betul. Oke, itu luar biasa sekali Pak Yana. Sepertinya Pak Yana sudah bisa mendapatkan solusi dari percakapan kita ini ya Pak Yana ya. Iya. Kiranya sekarang Pak, apa yang bisa Bapak simpulkan dari kegiatan coaching kita hari ini? Alhamdulillah Bu ya, dari kegiatan coaching kita hari ini, yang pertama tentu saya merasa senang karena saya mendapatkan coach yang bisa mengarahkan saya, bisa menggali potensi saya, sehingga saya bisa merasa tercerahkan, bisa sedikit demi sedikit memahami masalah yang ada pada diri saya, dan saya juga bisa mengeluarkan ide-ide yang baik untuk menanggulangi masalah tersebut gitu, terutama pada proses pembelajaran ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas kesediaan waktunya untuk berbagi dengan saya, mendengarkan keluh kesah saya, dan alhamdulillah saya hari ini sekali lagi merasa senang sekali karena sedikit beban saya sudah beranjak berkurang Bu, seperti itu. Oke, baik Pak Yana, sama-sama. Saya juga merasa senang Pak Yana untuk proses coaching bersama Pak Yana ya. Tetap semangat Pak Yana. Oke, siap. Tetap semangat kita semua. Ya, saya mohon undur diri Pak Yana. Sama-sama Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya pelaksanaan coaching yang dilakukan oleh Bu Santi. Tadi saya sudah mengamati bahwa pelaksanaan coaching yang dilaksanakan oleh Bu Santi itu sangat efektif, sangat luar biasa, dan sangat terperinci. Nah, menurut Bu Santi sendiri, kira-kira hal menarik apa sih yang didapatkan selama proses coaching tadi? Oke, terima kasih banyak Bu Penny sebelumnya atas apresiasinya. Mengenai hal yang menarik nih Bu Penny yang saya dapatkan dari proses coaching bersama Pak Yana tadi, yaitu komunikasi yang efektif dan saling memberi umpan balik nih Bu Penny antara saya dan Pak Yana. Begitu Bu Penny. Baik Bu Santi. Nah, dari proses coaching tadi, menurut Bu Santi nih, kira-kira ada nggak sih hal-hal yang perlu dikembangkan dalam proses coaching? Iya Bu Penny, setelah melakukan coaching tadi, menurut saya ada beberapa pertanyaan yang masih kurang tepat nih Bu Penny, sehingga coach agak kesulitan dalam menjawabnya begitu Bu. Dan gestur tubuh yang kurang tepat sehingga berpengaruh kepada percakapan yang cenderung sedikit pasif lah Bu ya. Dua hal ini yang mungkin perlu untuk dikembangkan dalam diri saya Bu sebagai coach Bu Penny. Oke, luar biasa sekali nih Bu Santi dalam melakukan coaching ya. Terus tindak lanjut apa sih Bu yang akan Ibu Santi lakukan untuk meningkatkan dua kompetensi yang menurut Ibu tadi kurang dalam praktek coaching? Iya baik Bu Penny, saya akan terus berkolaborasi ya Bu ya, baik itu dengan teman sejawat maupun dengan atasan, dan yang berikutnya saya akan mencari referensi lebih banyak lagi Bu Penny, baik itu yang terdapat di media sosial,
baik itu dari pengalaman teman-teman di YouTube dan dari Google, aplikasi lainnya lah Bu Penny. Oke, seperti itu ya Bu ya. Baik Iya Bu sekali. Penny. Bu Santi, saya rasa percakapan kita pasca observasi cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktu dan praktek coachingnya. Semoga ke depan Bu Santi bisa melaksanakan praktik coaching dengan lebih baik lagi dan tetap semangat ya. Oke, sama-sama Bu Penny. Saya merasa senang sudah diobservasi oleh Bu Penny. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Penny. Terima kasih semuanya. Sama.